Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kabar sehat ya? Pada awal perkuliahan ini, Pak akan menyampaikan soal kontrak perkuliahan dan deskripsi mata kuliah, termasuk soal teknik perkuliahan kita selama satu semester ini di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama, Pak penting untuk menyampaikan biodata diri ya, biar kita saling mengenal. Nama lengkap saya Amirul Datuk SPD MPD dengan nomor telepon ya 082 146 325 971, NIDN nomor induk dosen nasional ya 08 11 10 8902, alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 17 A ya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Bobo, Wali Kota Kupang. Itu biodata pribadi saya. Singkat jelas ya. Oke, lanjut terkait soal deskripsi mata kuliah ya. Mata kuliah belajar dan pembelajaran adalah mata kuliah dasar sebagai landasan dalam merancang kegiatan pembelajaran pelatihan bagi mahasiswa calon guru ya. Mahasiswa calon guru, khususnya calon guru-guru sosiologi ya. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep belajar dan pembelajaran, prinsip dan belajar pembelajaran, pengenalan peserta didik dalam pembelajaran dan menggunakan strategi, metode, media pembelajaran serta aliran teori lainnya, misalnya dari pandangan aliran teori menurut pandangan humanisme, aliran teori menurut pandangan kognitif, dan aliran teori menurut pandangan behavioristik ya. Itu deskripsi mata kuliah. Di sisi deskripsi mata kuliah, maka poin yang berikut adalah capaian pembelajaran untuk program studi. Maka untuk dalam capaian pembelajaran ini ada 3 capaian yang ingin Pak sampaikan biar teman-teman sekalian juga bisa tahu. Yang pertama terkait soal sikap dan tata nilai. Sikap dan tata nilai ini menjelaskan soal bagaimana teman-teman menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan ya. Pekerjaan dalam hal ini adalah sesuai dengan bidang keahlian, bidang keilmuan teman-teman sebagai seorang calon guru yang akan menjadi guru yang profesional, bekerja secara mandiri dan lain sebagainya. Itu tata sikap dan tata nilai. Yang kedua terkait soal pengetahuan ya. Mahasiswa mampu, teman-teman mampu menguasai materi bidang pendidikan dan teori belajar dan pembelajaran di sekolah secara teoritis maupun praktek langsung. Jadi kemampuan pedagogik di sini yang dimaksud soal pengetahuan, keterampilan teman-teman untuk menguasai soal teori-teori belajar dan pembelajaran, keterampilan mengajar dan lain sebagainya. Yang berikut keterampilan ya. Keterampilan di sini dia menyatakan bahwa capaian kita dalam pembelajaran program studi terkait soal keterampilan sekali lagi mampu mengembangkan kurikulum, keterampilan mengembangkan kurikulum ya, keterampilan mengembangkan media pembelajaran serta keterampilan membangun satu strategi belajar ya, secara runut dengan materi secara kontekstual berdasarkan pada kebutuhan pendidik kebutuhan pendidikan ya atau peserta didik di abad 21 ya. Itu menjadi capaian pembelajaran program studi. Yang berikut capaian pembelajaran mata kuliah ya. Hampir sama, memiliki 3 konsep ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap, mahasiswa mampu membedakan pengelola lembaga pendidikan ya, dalam konsep pembelajaran di kelas beserta tantangan yang dihadapi dan dunia pendidikan saat ini ya. Sekali lagi dalam rangka sikap ini dalam rangka teman-teman memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi pembelajaran siswa di kelas. Jadi ada ruang tanggung jawabnya di situ. Sikap itu ada ruang tanggung jawab. Jangan sampai tidak punya tanggung jawab secara bagaimana memfasilitasi pembelajaran siswa di kelas. Yang berikut capaian pembelajaran mata kuliah ini, capaian yang kedua adalah pengetahuan ya. Pengetahuannya ada 2 ya. Capaian kita, mahasiswa mampu memahami perkembangan dunia pendidikan abad 21 dan apa yang harus dilakukan, dan hal ini adalah kepentingan untuk menuju pendidikan yang bermutu berdasarkan pada satu bentuk ya kearifan lokal yang ada pada khususnya kita di daerah Nusa Tenggara Timur dengan ya berhadapan pada pendidikan abad 21 hari ini. Itu yang pertama. Pengetahuan yang kedua, capaian pembelajaran dalam konsep pengetahuan yang kedua adalah mahasiswa mampu mentelaah tantangan dan peluang ya dunia pendidikan seperti apa yang disiapkan ya dalam rangka memfasilitasi pembelajaran peserta didik untuk mencapai pada tujuan pembelajaran. Jadi ruang pembelajaran nanti teman-teman sudah jadi guru ya, tujuannya untuk apa? Jadi tujuan untuk apa ini teman-teman harus punya pengetahuan, kemampuan kognitifnya, atau dalam
pedagogik ya, atau bahasa lainnya kemampuan keterampilan mengajar. Dan yang terakhir itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah keterampilan. Mahasiswa mampu memberikan masukan, saran, perbaikan dalam institusi pendidikan ya, mulai dari pengembangan cara belajar, pembelajaran, penggunaan metode, media, dan implementasi, maupun saran yang dilakukan dalam rangka pengembangan soal kemampuan pedagogi, kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran siswa di dalam ruang-ruang kelas. Itu menjadi capaian pembelajaran di mata kuliah belajar dan pembelajaran ini. Oke, terkait soal materi, ada 13 materi yang akan kita sama-sama belajar di semester ini dengan 2 SKS ya untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Ada 13 materi ya. Jadi 13 materi ini, materi 1 sampai materi 7 itu kita akan menyuguhkan materinya, nanti kita bangun diskusi, dan dilanjutkan materi 8 sampai materi ke-13 itu kita akan bentuk dalam diskusi. Teman-teman buat materinya dalam bentuk diskusi kelompok, dalam bentuk apa ya, dibuat dalam YouTube, nanti link YouTube-nya dikirimkan ke Google Classroom, dan nanti di Google Classroom itulah kita saling berdebat pemikiran, punya konsep, nanti kita sama-sama memberikan pertanyaan, memberikan jawaban atau pernyataan, bahkan memberikan motivasi untuk pembelajaran kita di semester ini menjadi produk akhir dari perkuliahan kita. Oke, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran ya. Pada dasarnya pendekatan pembelajaran digunakan dalam perkuliahan belajar dan pembelajaran inilah student center learning ya. Ada juga menggunakan interactive learning, ada inquiry dan discovery learning ya. Serta dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran aktif ya, student active learning ya. Dan beberapa teknik pembelajaran yang potensial digunakan mengikuti keadaan ya, kebutuhan dalam perkuliahan kita. Jadi kita tidak berpatokan pada apa yang Pak sebutkan di atas, tapi kita tentatif ya, berubah. Kalau memang kebutuhan berubah ya, kita perkuliahan kita juga boleh teknik metodenya juga kita berubah. Ini penting juga biar teman-teman memahami soal komponen penilaian, biar tidak ada komplain-komplain lah, kira-kira begitu. Jadi dalam perkuliahan kita yang Pak nilai adalah kehadiran, itu 10%, ada tugas struktur. Tugas struktur itu 15%. Yang berikut ada partisipasi di kelas ya. Misalnya Pak menyampaikan materi atau teman-teman memberikan pertanyaan, atau ketika dalam menyampaikan materi teman-teman diberikan pertanyaan, teman-teman bisa memberikan jawaban, itulah bagian dari partisipasi di kelas. Dan presentasinya 25%. Dan paling besar di sini adalah UAS ya. UAS 30% dan UTS 20% ya. Jadi UTS juga Pak hanya melaksanakan 1 kali, dan UAS juga hanya melaksanakan 1 kali. Kalau 2 kalinya itu dia program ulang untuk semester depan. Jadi harus mengikuti soal komponen penilaian ini. Kita sama-sama sepakat untuk selama proses perkuliahan kita ini. Yang berikut kehadiran ya, tugas partisipasi dan perkuliahan. Ada bentuk kehadiran, ada 75% dari total perkuliahan, hadir 10 menit ya. Tugas struktur, bisa saja teman-teman akan meringkas materi ya. Selama selesai perkuliahan teman-teman meringkas resume, membuat resume lah. Di akhir perkuliahan ada partisipasi perkuliahan yang seperti Pak sampaikan tadi, ada diskusi dan diskusi kelompok, ada diskusi dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, acuan sumber dan bahan ajar perkuliahan ini. Acuan perkuliahan adalah rencana pembelajaran ya, semester atau RPS. Bagi dosen, kalau di guru ya ada namanya RPP, itu menjadi acuan kita. Jadi Pak punya acuan dalam proses ini berasal pada RPS ya. Oke, saya pikir itu soal profil kuliah, identitas saya, deskripsi mata kuliah, dan kesepakatan yang tadi sudah Pak sampaikan dalam rangka memfasilitasi kita belajar selama 1 semester di mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan 2 SKS. Oke, pada kesempatan pagi hari ini akan mohon izin untuk berdiri untuk menyampaikan materi perkuliahan kita lanjutan ya, soal topik kita lah, mengenal peserta didik ya sebagai subjek belajar dan pembelajaran. Oke, capaian pembelajaran kita
Ada 3 capaian pembelajaran ya. Mohon maaf, ada sub indikator ya, capaian pembelajaran mengenal peserta didik sebagai subjek belajar dan pembelajaran. Sub indikator ada 3 ya. Mampu memahami dan mengenal peserta didik sebagai subjek belajar, mampu mengenal ciri-ciri perkembangan peserta didik, mampu mengembangkan belajar dan pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Oke, peserta didik sebagai subjek belajar ya, subjek belajar teman-teman sekalian. Ada 3 pertanyaan ya, yang Pak di awal perkuliahan itu juga teman-teman bertanya-tanya gitu. Siapa peserta didik itu? Untuk apa peserta didik belajar, kapan dan bagaimana peserta didik belajar itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana guru melakukan proses belajar mengajar kepada peserta didik. Dan pertanyaan yang ketiga adalah target apa yang ingin didapatkan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seorang guru. Oke, Pak kembali ke pertanyaan yang pertama. Siapa peserta didik? Oke, yang bisa menjawab oleh angkat tangan. Kesempatan, silakan. Siapa sih peserta didik? Ini pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa peserta didik? Silakan. Oke. Peserta didik adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Oh, ada organisme ya. Unik. Ada lain lagi silakan. Oke. Ada lain lagi silakan. Ikut berkembang di sini ya. Siapa lagi? Silakan. Nona. Anak-anak yang ingin menuntut ilmu di bangku pendidikan. Oke, anak-anak ya yang ikut belajar ya. Oke, siapa lagi? Silakan. Oke, 2 ya. Itulah bagian jawaban dari teman-teman sekalian. Kita kasih tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Siapa sih peserta didik ya? Apa peserta didik? Kapan dan bagaimana peserta didik itu belajar? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana guru melakukan proses belajar mengajar kepada peserta didik? Bagaimana? Silakan. Bagaimana guru melakukan proses belajar mengajar kepada peserta didik? Silakan. Ada bisa? Bagaimana caranya? Atau pertanyaan yang ketiga, target apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran? Atau tujuan apa kita belajar? Tujuan apa anak-anak disuruh belajar? Kira-kira begitu pertanyaan. Tujuan apa anak belajar? Oke. Untuk apa anak belajar? Cerdas ya. Oke. Ada lagi? Cerdas. Apa itu cerdas? Coba angkat tangan cerdas satu cerdas tadi. Siapa lagi? Untuk moral. Moral. Oke. Pembinaan moral ya. Ada lagi? Pembinaan moral. Silakan. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Cukup, coba kita lihat teman-teman sekalian. Maka tadi sudah disampaikan oleh siapa namanya tadi? Odente ya, sudah menyampaikan terkait soal siapa sih peserta didik ya. Peserta didik adalah organisme ya, yang unik ya, yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya, di mana perkembangannya dimaksud adalah perkembangan seluruh aspek kepribadian yang berbeda satu sama lain. Jadi bicara soal organisme ya pasti berbeda. Namanya juga unik ya. Unik itu sesuatu yang istimewa dalam diri mereka. Jadi tidak boleh dikebirikan soal keunikan mereka. Jadi biarkan mereka saja berkembang, mengembangkan potensi dirinya, baik itu secara sikap, keterampilan dan psikomotorik. Dari proses perkembangan itu juga berbeda-beda. Kita belajar dulu ya dari tingkat sekolah dasar ya, itu juga proses belajarnya berbeda, naik di menengah pertama juga berbeda, menengah atas juga berbeda, dan ruang perguruan tinggi juga berbeda. Maka anak itu ketika mereka belajar di sekolah itu mereka namanya anak-anak ya, jadi pedagogik namanya. Jadi ada ruang pembelajaran juga berbeda, beda dengan orang dewasa. Orang dewasa di ruang perguruan tinggi itu yang disebut sebagai pembelajaran andragogik ya. Jadi mau belajar atau tidak itu tidak perlu didorong, itu karena namanya juga orang dewasa. Tapi anak-anak dalam proses pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas harus perlu diingatkan, dimotivasi, dan rangka mendorong soal perkembangan kepribadian ya, sikap perilaku, kognitif kemampuan dan minat dan bakatnya dia. Ini konsepnya teman-teman sekalian. Siapa sih peserta didik?
Oke, yang berikut adalah aspek apa yang perlu diketahui dari peserta didik ya. Yang pertama adalah tempat lahir ya, atau tempat tinggal di mana dia berada ya. Ini juga penting teman-teman sekalian. Teman-teman juga harus mengidentifikasi posisi keluarganya seperti apa, tempat tinggalnya di mana gitu. Kalau orang tua sibuk dengan segala aktivitas ya pasti kasih sayang anak juga tidak diperhatikan, itu juga bisa mempengaruhi soal kemampuan ya. Itu tingkat tempat lahir tadi. Maka ada sebuah tokoh ya, John Dewey atau John Locke itu menyatakan bahwa anak itu dengan teorinya dia seperti tabula rasa ya. Anak itu seperti kertas kosong, tinggal bagaimana orang tua menulis apa yang ada di kertas kosong. Jadi poin yang pertama itu tempat tinggal itu menjadi poin penting dalam proses perkembangan anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tinggal sosial ekonomi ya. Ini juga penting teman-teman terkait soal sosial ekonomi. Kadang anak kalau ekonomi orang tua kebutuhan mereka tidak terpenuhi ya, agak sulit dalam kita sebut bisa terjadi pemacetan dalam proses pembelajaran. Dia sementara belajar dia berpikir kapan dia pulang rumah dia kerja ini ya, atau dia sementara di sekolah berpikir kemana dia pulang rumah membantu orang tua jual ikan di pasar gitu kan, atau harus ke kebun atau jual koran di setiap lampunya. Itu juga bagian. Jadi anak itu harus disterilkan, dari kontaminasi soal kebutuhan ekonomi dari teman-teman sekalian. Jadi biarkan dia fokus saja dia belajar. Kalau dia memang proses dia belajar, biarkan ruang itu menjadi ruang belajar. Jangan ruang itu dikontaminasi dengan kepentingan lain atau kebutuhan-kebutuhan hidup dalam perspektif ekonomi ya. Yang ketiga adalah tingkat keberagaman budaya ya. Ini juga penting untuk teman-teman harus memahami, mengidentifikasi soal keberagaman dari budaya ya, etnis. Saya pikir dalam ruangan yang unik ya, tidak mungkin yang dalam ruangan tingkat SMA ya, yang dalam ruang itu anak orang kaya ya, tidak mungkin. Pasti ada orang kaya, ada orang ekonomi lemah gitu kan, ada orang petani, ada orang pedagang. Itu penting untuk dilihat ya, soal keberagaman budaya. Atau ada etnis, ada orang Alor ya, orang Alor dengan karakteristik, atau orang Flores dengan kesantunan, atau orang Timur yang kesantunan. Itu bagian dari keberagaman dalam perspektif budaya yang harus dikelola dalam ruang-ruang pembelajaran. Yang keempat adalah lingkungan masyarakat ya, pergaulan. Pergaulan juga penting teman-teman sekalian. Kalau ruang pergaulan itu tidak disteril ya, atau tidak dilakukan filterisasi, maka kita tidak akan menemukan satu titik kebaikan. Kalau semua di dalam lingkungan itu buruk baik itu juga campur ya. Kalau kita tidak menemukan yang tadi ya Pak sebut sebagai filterisasi ya, tahu ya filterisasi ya, ya nyaring gitu, penyaringan ya, bisa membedakan, bisa membedakan mana baik ya, baik buruk ya. Ya itu lingkungan begitu keras teman sekalian. Kalau anak tidak bisa membentang hidup dalam sebuah lingkungan ya, pasti kalau di dalam lingkungan itu hanya orang minum mabuk dan lain sebagainya, itu bisa terkontaminasi soal. Jadi lingkungan juga berpengaruh dalam proses pembelajaran. Itu juga harus diidentifikasi oleh aspek yang harus diketahui oleh teman-teman calon-calon guru ya, dalam proses melihat 4 komponen itu. Oke ya, setiap siswa memiliki kemampuan ya yang berbeda-beda ya. Perbedaan itu sunatullah ya. Jadi tidak mungkin anak yang lahir itu pintar semua ya. Pasti ada yang berbeda. Ada perbedaan itu dari perspektif yang tinggi ya, sedang dan rendah. Oke, ada yang bisa tahu pangkat pembelajaran tinggi yang seperti apa, sedang yang seperti apa, rendah seperti apa, silakan. Ada yang bisa silakan, ada yang tantangan silakan. Anak yang belajar tingkat tinggi seperti apa? Kasih contoh saja. Anak yang model yang seperti apa? Ada tingginya. Tinggi itu apa? Contohnya? Rajin dan turun. Tinggi, sedang rendah. Tinggi itu contohnya seperti apa? Contoh orang ajar apa? Menangkap ya, oke. Materi ya. Mudah memahami ya. Oke, sedang di bawahnya ya. Pas-pasan ya, di bawahnya sedang. Di bawahnya tinggi ya, pas-pas ya. Terima tidak ya. Tidak terima juga, sedang-sedang namanya sedang. Dia berada di sini. Oke, yang rendah apa rendah? Yang lambat menangkap ya? Dia sudah langsung tangkap ya.
Ada anak peserta didik yang tergolong rendah, ya, berkembang rendah, ya, biasanya ditandai dengan kurangnya motivasi belajar dan tidak ada keseriusan dalam belajar, ya. Jadi ini menjadi tugas kita sekalian, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana mengantarkan mereka untuk bisa naik kelas, ya. Dari yang rendah itu dia bisa naik kelas. Ya. Ini tugasnya siapa? Tugasnya kita sebagai calon teman-teman, sebagai calon-calon guru. Ya. Maka sebuah penelitian lakukan Profesor Yohan Surya, dia lakukan penelitian di Papua, ya. 3 orang anak di Papua itu tidak naik kelas 3 tahun berturut-turut. Itu kan berpikir rendah, Mas. 3 tahun berturut-turut tidak naik kelas. Dalam perjalanan dia ke Papua, dia bawa anak ke Jakarta, dia bimbing, dia didik anak itu sekarang menjadi juara 1 lomba sains internasional. Apa yang disimpulkan? Dia menyatakan bahwa sesungguhnya itu tidak ada anak yang bodoh, teman-teman. Yang ada hanya mereka belum mendapatkan kesempatan belajar dengan guru yang baik dan menggunakan metode dan media yang benar. Maka tugas teman-teman adalah bagaimana memfasilitasi anak dalam konsep itu. Oke, bagaimana guru melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik, ya? Mengajar berpusat pada siswa, student center learning, ya. Ini konsepnya. Maka poin yang harus kita lakukan yang disebut dengan student center learning, ya. Tidak bicara lagi soal teacher center learning, tapi kita bicara soal student center learning, ya. Ini teman-teman sekalian. Jadi kita tidak hanya berpatok pada guru itu sebagai sumber belajar, teman-teman sekalian, tapi kita sebagai fasilitator, ya. Sebab tujuan utama mengajarlah membelajarkan siswa, bukan mengajarkan guru. Yang kita belajar adalah siswanya. Jadi ada komunikasi 2 arah yang tadi Pak sebutkan, student center learning. Oke, mengajar melihat sebagai subjek yang belajar. Peserta didik tidak dianggap sebagai organisme yang pasif, tapi organisme yang aktif, organisme yang ikut dalam pembelajaran. Kalau ikut dalam pembelajaran, nah kita bangun dialog, kita bangun diskusi. Mereka juga ikut berpikir. Jangan sampai kita hanya sebatas memberikan materi-materi, ya sudah selesai, tapi kita tidak melibatkan. Tetapi konsepnya adalah harus subjek, ya, biar organisme yang aktif memiliki potensi untuk berkembang. Karena siswa juga ingin berkembang. Gitu. Kalau kita hanya memberi, ya kapan dia berkembang, gitu. Oke, target yang ingin didapatkan dari proses belajar yang dilakukan, teman-teman sekalian. Tujuan belajar bukanlah penguasaan materi pembelajaran semata, tapi akan proses yang mengubah tingkah laku. Jadi produk pembelajaran kita, bagaimana kita merubah soal tingkah laku. Dalam ada 3 hasil pembelajaran itu. Yang pertama soal sikap, ya, sikap. Yang kedua soal kognitif, ya. Yang ketiga soal keterampilan, ya. Ini yang kita dorong, teman-teman sekalian. Anak punya sikap, punya kemampuan dan punya bakat, punya keterampilan. Ini menjadi target yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran. Anak pintar, anak cerdas, dan punya bakat dan punya potensi yang ada diri yang harus dikembangkan. Lanjut lagi, guru, ya, guru memerlukan wawasan yang luas, ya. Dalam hal ini, yang pertama adalah analisis tujuan dan karakteristik isi, ya. Analisis sumber belajar, ya, analisis karakteristik belajar, penetapan tujuan belajar, ya, penetapan strategi penyampaian, penetapan strategi pengorganisasian, penetapan strategi pengelolaan, dan yang terakhir adalah pengukuran. Apa yang kita lakukan harus berending pada yang disebut dengan ukur asesmen, penilaian. Jadi setiap tahap pembelajaran itu harus ada ending akhir, ya, yang disebut dengan penilaian, pengukuran. Untuk apa? Untuk kita bisa mematok berapa yang berhasil dan berapa yang tidak, berapa yang memenuhi kriteria pembelajaran dan berapa yang belum. Itu penting juga dilakukan, teman-teman sekalian. Yang berikut ciri pembelajaran peserta didik, ya. Peserta didik adalah makhluk hidup, ya. Makhluk hidup, ya, organisme. Peserta didik adalah makhluk sosial, ya. Ini juga harus teman-teman juga harus pahami soal itu. Peserta didik adalah sosok manusia yang selalu melakukan sesuatu yang dalam konteks ini adalah selalu bertanya. Peserta didik adalah sosok manusia remaja, ya, yang berbeda dengan orang dewasa. Tujuan kita lah output, ya, hasil, ya. Bagaimana menjadi beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, serta menjadi masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, komponen pembelajaran, ya. Ada peserta didik, ya, penting. Kalau guru tanpa peserta didik, maka kita tidak akan terjadi proses pembelajaran. Ya? Kalau ada guru tapi tidak ada peserta. Dan yang berikut ada peserta didik. Kalau tidak ada guru, kita tidak menemukan namanya belajar. Maka peserta didik, ya, guru itu menjadi kunci dalam proses pembelajaran. Ketika itu sudah, maka harus ada tujuan yang kita capai. Tujuan pembelajaran kita apa? Itu penting, teman-teman sekalian. Kita beda dengan seorang penjual obat, ya. Sama-sama ngomong, tapi tujuannya berbeda. Penjual obat ngomong banyak, tujuan obatnya dibeli. Guru ngomong sedikit, yang penting siswanya pintar, kan gitu, kan? Maka beda antara 2 konsep itu. Yang berikut isi pelajaran, metode mengajar, cara mengajar seperti apa, media pembelajaran,
hasil yang tadi Pak sebutkan sebagai ending dari proses pembelajaran. Oke, saya pikir itu materi. Silakan orang bisa bertanya, silakan. Tentang guru hari ini teman-teman sembilan di abad 21 ya. Maka di dalam dua pendidikan itu kita ada kenal yang namanya budaya literasi, budaya komunikatif, kreatif, dan yang terakhir lah kritis. Dalam konsep tantangan kita guru hari ini adalah bagaimana memfasilitasi proses pembelajaran. Kita masih asik, dulu orang sering menyebut soal CBSA ya, tatap buku sampai habis. Nah, ini menjadi tantangan kita teman-teman. Atau ada yang menyebutkan soal pembelajaran konvensional ya, masuk kelas, yang penting materinya disampaikan. Ini tantangan teman-teman sekalian. Atau ada yang menyebut tantangan hari ini yang guru-guru model ceramah, ini menjadi tantangan. Tetapi apa yang harus kita lakukan teman-teman di proses pendidikan abad 21 hari ini? Kalau bicara soal materi teman-teman sekalian, saya yakin kamu sodorkan saja judulnya itu dalam hitungan detik, sisa sudah bisa memiliki materi. Tidak perlu dia dengar dari guru. Ini tantangan hari ini teman-teman. Maka kuncinya adalah bagaimana seorang guru juga bisa siap untuk melakukan pembaharuan dalam proses memodifikasi, atau dalam bahasa Pak Allah, bagaimana merekonstruksi ulang cara berpikir yang konvensional, cara berpikir manual, untuk kita hadirkan cara berpikir yang modern. Bagaimana guru yang modern ini? Guru yang modern itu guru yang selalu siap mengajar dan siap mengajar dengan segala kemampuan dan mengembangkan metode, media, dan cara belajar yang kreatif dan inovatif. Saya pikir itu menjadi tantangan kita menjadi guru-guru masa depan, guru-guru milenial masa depan. Saya pikir itu ya Nabila ya. Oke, satu lagi, Luis ya. Oke, silakan. Kita sebagai guru ini lingkungan belajar seperti apakah yang harus kita ciptakan agar siswa merasa nyaman? Oke, bicara soal lingkungan teman-teman sekalian, saya mengingat soal bahasa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu dulu menyebutkan sekolah itu menyebut dengan tangan siswa. Anak datang dengan senang hati dan anak pulang dengan berat hati. Hari ini kan kembali, dia sudah datang dengan berat hati, pulangnya senang hati, semau dia. Ini yang harus kita evaluasi, ada apa ini? Maka yang harus kita evaluasi bisa saja kenyamanan soal gurunya. Kalau guru kalau mengajar tiap hari masuk kelas marah-marah ya orang tidak nyaman. Yang kedua soal lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang terlalu menekan, menggunakan sistem militer, sedikit-sedikit ada sanksi, kekerasan dan lain sebagainya. Maka ini menjadi tantangan. Yang berikut adalah soal pengembangan kurikulum yang selalu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi, berpikir. Maka Pak sering menyebutkan soal 3 konsep ya. Egaliter ya. Egaliter itu anggap saja kita saudara duduk sama, rendah berdiri sama, tinggi ya. Sisa itu sama. Posisi keamanan orang kaya kita sama. Egaliter. Yang kedua fraternite ya. Kekeluargaan ya. Biar tidak ada lagi kita mengenal namanya kekerasan, bullying, perundungan. Karena kita punya komitmen ya, kita sama-sama keluarga hidup dalam satu yang disebut yang fraternity. Yang ketiga adalah soal liberty, kebebasan. Jadi anak itu juga harus diberikan kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berbicara. Dan sampai tidak ada ruang bicara. Ya. Maka di sekolah itu harus kita anut yang disebut sebagai freedom academy. Ada ruang kebebasan kepada siswa untuk menyampaikan. Salah tidak apa-apa. Diberikan kesempatan, jangan sampai salah kita menghukum kamu jawaban dalam salah. Dan Pak mengakhir dengan satu pernyataan penting yang juga menjadi bekal buat kita bahwa pendidikan itulah jalan terindah menuju sebuah peradaban modern. Guru sebagai petunjuk dan kurikulum sebagai rambu-rambu agar siswa tidak tersesat dalam perjalanan menuju sebuah peradaban modern. Saya pikir itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam.